Salam Bapak Ibu, salam damai sejahtera bagi kita dalam kasih Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini Bapak Ibu, kita siapkan hati di hadapan hadirat Tuhan untuk menyembah memuji Dia. Teduhkan hatimu, tundukkan kepala, kita berdoa. Sore ini kami ada di hadirat-Mu, penuhi kami dengan hadirat Tuhan. Mengalirlah Tuhan memenuhi setiap sidang jemaat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini dari awal sampai kesudahannya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata sama-sama, amin. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Puji Dia. Haleluya. Semua bertepuk tangan sama-sama.
Tuhan, kita tetap berdiri Bapak Ibu. Dalam hadirat Tuhan, angkat pujian ini kembali. Kuasa firman-Mu menuntun di jalan kebenaran. Amin. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan hati mendengar firman. Saya mau iring Yesus sepanjang hari hidupku. Saya mau iring Yesus sepanjang
sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Bersama-sama katakan, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kembali naikkan pujian dari awal, katakan, mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhanku mengikutmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu bersama-sama ku tetap setia. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti. Sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Angkat hatimu, katakan Tuhan. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati setiap kita yang ada di dalam acara ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang-orang percaya untuk belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kiranya Tuhan yang akan menjamah setiap kami yang mendengarkan atau melihat siaran ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami membuka hati kami dan kami akan mendengar, belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan baca, saya akan bacakan dalam Kejadian 2. Ya, Kejadian 2. Allah berfirman, memberikan perintah kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat saja kita baca ya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Demikian ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, banyak perdebatan melalui ayat ini. Ya. Kalau memang manusia itu makan yang dilarang, ya, makan buah di tengah taman ini dikatakan, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kalau dimakan, Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Kan jadi masalah di sini ya. Ketika kami ketika masih di kuliah, sering kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen. Kalau memang Tuhan itu tahu manusia akan makan, kenapa juga diadakan atau ditanam pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu? Nah, itu kan ketika ada di di ruang kelas ya, sering bertanya ya seputar hal-hal seperti ini. Bukankah Allah tuh tahu, Allah Maha tahu ya kan? Manusia itu bisa jatuh dalam dosa, lalu kenapa juga itu pohon ditanam di situ? Nah, jadi sepertinya kayak sandiwara begitu ya. Sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan sederhana saja saya ingin katakan bahwa semuanya ini adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa ada Allah pencipta semesta alam. Allah pencipta semesta alam, Allah yang maha kuasa ini, Allah yang berdaulat, Allah yang mempunyai aturan main, Allah yang tertib. Satu sisi Allah juga Allah menciptakan manusia supaya manusia mengerti ada Allah Sang Khalik yang mulia, yang agung, pencipta semesta alam. Supaya manusia paham, mengerti. Maka saudaraku, Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah berikan rule. Allah berikan aturan. Kalau di Kejadian 1 ya,
Kejadian 1 itu jelas dikatakan ayat 26 ya, ayat 26, 27, 28. Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem, Demut, Selem. Gambar dan rupa Allah ada dalam diri manusia. Maka dikatakan manusia itu sungguh amat baik. Ya, Kejadian 1. Sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia yang sehakikat dengan Allah. Sehakikat di sini sementara saya katakan yaitu mempunyai pengertian. Ya, memiliki pengertian, pemahaman. Kalau hewan Allah ciptakan hidup juga, ya, punya nyawa juga, ada jiwanya juga. Tetapi beda dengan manusia, jiwanya hewan itu statis, tidak berkembang, tidak progres. Tapi kalau manusia itu beda, ya, beda. Ada roh Allah dalam diri manusia, sehakikat dengan Allah. Ada roh Allah, maka itu manusia bisa menimbang. Ada pengertian, ada pengertian. Disinilah indahnya suatu hubungan, saudaraku, yang terlahir dari hasil pengenalan kita kepada Allah. Maka Allah berikan aturan, jangan makan buah ya yang aku ciptakan itu. Ini hendak menunjukkan bahwa bukan Allah itu otoriter, bukan, supaya manusia itu menjalin relationship yang natural dengan Allah, tidak dengan paksaan. Maka Allah taruh buah pengetahuan yang baik dan jahat itu supaya manusia ini punya relasi, saudaraku. Bukan karena Allah itu otoriter. Ya, seperti tadi ya. Ketika kami mahasiswa dulu kami tanya, loh Pak dosen, Allah sudah tahu kan manusia itu akan jatuh. Kenapa juga ditaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Ya tidak bisa bertanya begitu, saudaraku, karena ini akan ini memuat kebenaran yang sangat luar biasa. Ya kalau tidak ditanam di tengah-tengah taman ya manusia seperti robot nanti kan. Tidak bisa dikatakan segambar serupa dengan Allah. Justru gambar dan rupa Allah di sini manusia mempunyai pengertian. Dan pengertian itu, saudaraku, melahirkan hubungan. Nah ini yang Allah kehendaki. Ya, jadi ada hakikat Allah dalam diri manusia. Manusia diberikan hak ya, exousia begitu. Ya. Kebebasan untuk menentukan pilihan. Harusnya ya manusia itu kan memang Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya manusia itu kan mempunyai kuasa. Kalau saudara perhatikan ya ayat 26, 27, 28 itu memuat bahwa manusia itu benar-benar diberi kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Diberi kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Seperti Allah juga, Allah berkuasa. Ya, salah satu dosen kami berkata, apa bukti Allah berkuasa? Nah ini pertanyaannya sepertinya mengada-ngada ya. Apa buktinya Allah berkuasa? Nah, kalau kita bilang, oh iya Allah berkuasa karena Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan manusia. Kan begitu jawaban umumnya. Tetapi saudaraku, beliau berkata Allah berkuasa itu, kalau kita baca Kejadian pasal 2, justru disitu memuat, memang itu memuat peringatan tentang Sabat ya. Manusia berhenti pada hari, Allah berhenti pada hari ke-7. Justru Allah itu berkuasa, ya ini dosen kami ya, beliau berkata, justru Allah itu berkuasa, begini, Allah mengendalikan kuasanya. Nah, ini kalau dengar begini agak sekilas mungkin agak bingung ya. Justru Allah berkuasa itu, saudaraku, ya. Allah tidak dikuasai oleh kuasanya. Nah,
Maka itu dikatakan Allah berhenti pada hari ke-7. Siapa yang menghentikan, saudaraku? Kejadian 2 ya. Kejadian 2. Ayat yang pertama itu sudah, mari kita baca. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 2. Demikianlah ayat 1 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Nah, itu koma. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saya baca lagi ayat ketiga. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, ya, sampai sebegitu pentingnya ya hari ke-7 ya. Tentu memuat ini ya saudaraku, memuat makna-makna yang yang tersirat ya. Kebenaran-kebenaran tersirat di dalam ayat-ayat ini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah, diulangi lagi, Allah atau ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 ini menunjukkan bahwa betapa sakralnya hari ke-7 itu. Ya, diulang-ulang dikatakan maka Allah berhenti, ya. Hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaannya. Ya, berarti di sini kalau Allah berhenti berarti Allah, ya ini bagus juga ya. Berarti Allah tidak dikendalikan oleh kemahakuasaannya. Justru Allah mengendalikan kuasa yang ada pada diri Allah. Nah, ini dengarnya agak sedikit filosofis. Allah berhenti. Allah menguasai kuasa yang maha itu di dalam diri Allah. Tidak tahu ya Bapak Ibu setuju apa tidak, tapi inilah yang kita baca ini ya. Allah mengendalikan, dengan tanda kutip ya, Allah mengendalikan diri Allah. Ya, tadi saya sudah katakan, ini menunjuk bahwa Allah mempunyai tatanan, Allah mempunyai aturan, Allah tidak otoriter, Allah tidak serta-merta, suka-suka sendiri. Tidak, saudaraku. Di penciptaan pun Allah berhenti, menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang tertib, Allah yang mempunyai aturan, Allah yang berkuasa. Demikian pula saudaraku, ketika manusia diciptakan, ada ornamen, ada hakikat Allah, maka itu manusia diberi kuasa juga sama. Kuasa atas semesta alam, tentunya kuasa atas dirinya juga. Harus berkuasa atas dalam dirinya, artinya harus mengendalikan kuasa yang ada di dalam diri Allah. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti? Manusia harus bisa mengendalikan kuasa yang Allah berikan di dalam diri manusia itu. Nah, Allah sendiri berhenti, maka itu dikatakan mengapa harus di ayat 2, ayat 2 ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu, ayat 3, lalu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka saudaraku, dari sini kita
kita mendapatkan kebenaran bahwa di dalam diri manusia pun ada hakikat Allah, yaitu manusia harus berkuasa atas apa? Atas dirinya. Apa kaitannya dengan Allah melarang manusia makan buah yang tadi kita baca? Kejadian 2 ayat berapa tadi? Ayat 16 dan 17. Karena memang dalam diri manusia ada potensi, ada kuasa yang hanya bisa dibatasi oleh siapa? Halo Bapak Ibu? Yang hanya bisa dikendalikan atau dibatasi oleh siapa? Diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Bukan orang lain, bukan Allah, bukan Tuhan. Dulu ya, orang sering salahkan setan ya. Apa penyebab dosa? Setan, kan gitu. Ya. Ada juga yang bilang ya kalau kelompok-kelompok tertentu sih sebenarnya tidak bilang Tuhan, tapi pemahaman predestinasi itu agak menjurus ya, seolah-olah Tuhan telah menetapkan ya, semua kausalitas karena Allah penyebabnya. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita baca dari Kejadian 2 ini kan sulit ya untuk mengatakan bahwa Allah menetapkan. Di mana bisa kita perhatikan, lihat, karena Allah sudah peringatkan, berarti di dalam diri manusia ada potensi, ada hak, ada privilege, ada peluang-peluang. Manusia diberi kuasa, berarti manusia harus mengendalikan kuasa itu. Jadi ketika manusia melanggar, tidak bisa kita salahkan Tuhan, tidak bisa kita salahkan setan juga. Ya kan? Setan memang ya menawarkan, tapi setan tidak maksa. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Saudara kita ini mau setia kepada Tuhan atau tidak, itu jangan salahkan siapa-siapa. Kita sendiri yang harus mengendalikan. Maka kita berpikir secara selogis-logisnya dalam kita mengambil sikap atau keputusan. Allah sudah peringatkan, Adam jangan makan ya, makan kamu akan mati. Nah, kalau begitu saudaraku, mengapa Adam bisa melanggar atau makan buah yang dilarang itu, saudaraku? Ini saya tidak bicara soal ini harafiah atau ini sejarah atau hanya gambaran saja, tetapi maknanya yang harus kita dapatkan. Amin, saudaraku. Jangan kita berdebat di dalam, ini tidak sesungguhnya, ini hanya figuratif, atau ada yang bilang ini sejarah. Nah, kita tidak ke situ, tapi kita mau ambil hikmahnya. Ya, karena Alkitab ini dikatakan berguna untuk mengajar, mendidik. Firman itu memberi hikmat kepada kita. Manusia harusnya, kan tadi dikatakan diberi otoritas, diberi kuasa. Maka saudaraku, kuasa itu harus dikendalikan. Seperti Allah memberikan gambaran, Allah saja bisa berhenti kok. Ya, dari bisa enggak Allah ciptakan terus? Oh, bisa saja. Bisa saja Allah ciptakan terus. Tetapi saudaraku, Allah tidak demikian, maka Allah berhenti supaya manusia melanjutkan karya Allah. Manusia melanjutkan gambar dan rupa Allah ini dikembangkan terus, dan manusia menikmati, Allah pun menikmatinya. Ini sebenarnya sangat relevan ya saudaraku. Kalau kita punya anak kita prestasi, anak kita prestasi ya, anak kita prestasi, orang tua itu bangga, senang. Tapi sebaliknya, kalau anak bermasalah, waduh, itu problem. Sama ketika manusia terus bertumbuh, berkembang, dan berkarya, tentu yang disenangkan Allah pencipta. Karena memang Allah menciptakan manusia tujuannya supaya manusia itu mengekspresikan potensi ilahi dalam diri manusia, termasuk di dalamnya manusia harus mengendalikan dirinya. Nah, manusia jatuh dalam dosa.
Kalau menurut saya pembacaan dari Kejadian, kita bicara di kitab Kejadian dulu ya. Di Kejadian 2 ya. Ini kan jatuh dalam dosa bukan sendiri ya. Karena bersama dengan istri ya. Bersama dengan Hawa. Kejadian 3. Kejadian 3 itu kejatuhan, kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi sebelumnya saudaraku, sebelumnya Kejadian 2 ayat 18 ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19. Ayat 19. Lalu, Kejadian 2, 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, ya, karena Adam diberi kuasa. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, ya kan? Berarti manusia diberi kuasa. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Lalu manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ini penting ya, koma, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, berarti kan kalau bahasa sehari-harinya ada kegalauan gitu ya. Ini bahasa anak sekarang ya, galau. Kenapa? Karena dia melihat dia berkuasa. Dia memberi nama segala makhluk itu. Ayat Alkitab berkata begitu kan. Tetapi Adam ini, ayat ini berkata dia tidak menjumpai yang seimbang, sepadan dengan Adam. Maka tadi dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, itu ayat 18. Nah, sekarang ayat ke-20 berapa? Ayat 22. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Makanya tulang rusuk itu ya, itu jodoh dari Tuhan. Tulang rusuk. Karena Alkitab yang mengatakan begitu. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat yang ke-23 terakhir. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saya runut ya saudaraku. Jadi waktu kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak sendiri. Manusia tidak sendiri, manusia bersama pasangannya. Saya ulangi, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak sendiri. Artinya Adam tidak sendiri. Justru karena ada Hawa. Ya, boleh enggak ya dibilang menjadi triggernya? Ya boleh juga sebenarnya, karena memang Kejadian 3 ayat 6 itu Hawa yang mulai memakannya dulu kok. Lalu dikasih kepada suaminya. Tapi masalahnya ketika jatuh dalam dosa itu, yang diminta pertanggungan jawab bukan Hawa oleh Allah, tetapi Adam. Berarti saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kausalitas utama tadi saya sudah singgung ya, mengapa manusia bisa tenggelam dalam dosa atau menyimpang dari Allah dan jatuh dalam dosa. Karena kalau kita perhatikan di sini, Adam itu dikuasai oleh dirinya sendiri. Allah tidak mengendalikan dirinya sendiri. Kalau boleh dikatakan ya, meminjam Amsal ya, cinta itu kuat, cinta itu seperti
maut. Mungkin ya, kalau menurut pemahaman saya mungkin saja, tapi boleh dipertimbangkan. Adam ini dikuasai oleh hasratnya, dikuasai oleh, kalau anak sekarang bilang, asmaranya. Begitu girangnya dia, ya, begitu sukacitanya dia, sehingga Adam tenggelam dengan sukacita yang luar biasa itu. Bahkan yang dilarang Tuhan pun sudah tidak diingat lagi. Maka itu ayat ini dikatakan, inilah dia, nah, kan gitu ya. Tadi dikatakan Adam tidak menemukan yang sepadan dengan Adam, berarti ada hasrat, ada keinginan, ya, ada hasrat. Kenapa tidak ada yang aku sukai dari ciptaan Allah ini? Nah, maka dikatakan tidak baiklah kalau manusia seorang diri, berarti ada komponen Allah dalam diri Adam ini, saudaraku. Adam membutuhkan sesuatu, lalu Tuhan menciptakan Hawa. Nah, ketika diciptakan, ya, maka dikatakan inilah dia. Nah, ini kata inilah dia kan berarti menemukan, ya. Saudara pernah ngomong enggak? Wah, ini dia. Arti inilah dia apa? Berarti kita mencari sesuatu. Saudara pernah kehilangan atau lupa sesuatu, lalu saudara menemukan, saudara bilang apa? Ini dia, kan gitu. Nah, sama ini, ya. Adam berkata, inilah dia. Lalu dijelaskan dengan detail di sini. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Oh, mungkin sebelumnya, ya mungkin ya, Adam ini mencoba melihat yang mirip-mirip dengan manusia. Nah, tentu mungkin yang paling mendekati hewan itu ya kera kali ya, atau monyet ya. Ya, agak mirip kan, tetapi kan tidak bisa. Makanya dikatakan di sini, dijelaskan, inilah dia apanya? Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, mungkin sebelumnya Adam coba banding-bandingkan ya dengan makhluk lain, ya, dengan mungkin yang paling mendekati manusia kan kera atau monyet. Tapi tidak ada hasrat apapun. Tapi ketika dia melihat Hawa, wah, dia berkata apa? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tenggelam, saudaraku. Maka menurut pemahaman saya, ya, mengapa Adam sampai mengabaikan perintah yang sangat tegas tadi di Kejadian 2 ayat yang ke-16-17. Karena Adam tenggelam, Adam dikuasai oleh sukacita. Nah, maka itu saudaraku, kebenarannya adalah sukacita, kegembiraan, jangan sampai menguasai kita. Mengapa Daud, ya, menurut para penafsir ya, mengapa Daud bisa jatuh dengan Batseba? Ya, orang berperang, Daud di soto rumah. Ya. Ketika dia sedang menikmati mungkin ya, mungkin. Lalu dalam kenyamanan itu mulai ada kesempatan, ya, tenggelam dengan suasana keinginan yang tidak terkendali itu. Jatuhlah dalam dosa. Bahkan Uria pun dikorbankan demi keinginannya. Nah, sekarang kita kembali lagi, sama juga saudaraku. Adam ini diberi kuasa supaya Adam bisa mengendalikan dirinya. Jadi kita dapat kesimpulannya ya, manusia jatuh dalam dosa oleh karena apa? Manusia harusnya bisa mengendalikan dirinya. Memilih Allah atau memilih suka-suka sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjadi manusia, ya, Allah, anak Allah menjadi manusia. Apa pertama kali yang dihadapi? Apa yang pertama kali dihadapi? Iblis berkata begini, engkau anak Allah, coba ubah batu ini jadi roti. Bapak Ibu,
Bisa enggak? Bisa enggak Yesus mengubah batu menjadi roti? Tentu jawaban kita bisa. Bisa. Ini bukan hanya sekedar pertanyaan, ya. Ini bukan hanya sekedar, maka dicatat di Alkitab. Ini bukan hanya sekedar pertanyaan yang tidak bermakna. Ini mempunyai makna yang luar biasa. Lalu ketika Tuhan menolak, ya, lalu ditawarkan lagi. Ditawarkan apa? Jatuhkan dirimu. Bukankah ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang kakimu supaya kakimu jangan terantuk. Lagi-lagi Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan tawaran, ya, kesempatan yang membimbangkan pribadinya karena dia menjadi manusia yang hina, ya, menjadi manusia biasa. Tidak meragukan Allah Bapanya. Lalu yang terakhir, kalau engkau memberi nilai tinggi menyembah aku, bukan proskuneo, ya, bukan menyembah liturgos gitu, ya, tapi menyembah artinya proskuneo, kamu memberi nilai tinggi, ya, nilai tinggi kepada dunia atau kepadaku, kepada iblis, maka seisi dunia akan kuberikan kepadamu. Ini tawaran kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan Tuhan Yesus tidak bisa. Tuhan Yesus tahu ini dunia ini segala milik adalah milik Bapa di surga. Tetapi di situ hendak meragukan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa mengendalikan pribadinya, kuasanya, selesai saudaraku. Tidak ada juru selamat, ya. Mengubah batu jadi roti. Oh, gampang sekali itu saudaraku. Gampang sekali. Jangan berpikir sulit bagi Tuhan. Tidak, itu gampang. Tetapi Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Ini hendak menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah segala-galanya. Maka itu manusialah yang mengendalikan itu. Manusialah yang menguasai dirinya itu. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui renungan atau pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita kembali diingatkan bersama-sama. Sekali lagi, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, ya saudaraku. Saat ini, saudara dan saya yang menentukan apakah kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Bukan keadaan, bukan situasi, bukan Allah Tuhan beri aku iman, tidak bisa. Tidak bisa begitu Tuhan kuatkan aku. Kita sendiri harus menguatkan, kita sendiri yang harus berpikir secara maksimal. Petrus pernah berkata, siapkanlah akal budimu, kan begitu, ya kan? Paulus juga pernah berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, karena disitulah letaknya saudaraku, bagaimana kita menentukan sikap kita. Ya. Dari kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa ini, kita mengambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia sehakikat dengan Allah. Allah memberi kuasa kepada manusia mengendalikan segala sesuatu, termasuk di dalamnya manusia harus mengendalikan dirinya sendiri. Seperti Allah mengendalikan kuasa Allah dengan berhenti pada hari ke-7. Demikian pula manusia. Manusia harus berkuasa atas dirinya sendiri. Harus menentukan sikapnya, ya, berpihak kepada Allah atau berpihak kepada keinginan pemuasan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sebelum saya berdoa, kita mengambil keputusan. Kita yang menentukan sikap kita. Karena kita ini bukan robot. Saudara dan saya bukan robot. Bukan mengalir saja, bukan. Kita punya eksosia, kita punya kuasa. Kita punya kehendak. Ya, free will yang Allah taruh dalam diri kita untuk menentukan sikap kita. Terakhir sekali, saudaraku, bangkitkan hasrat kita, ya, untuk menghormati, menghargai, ya, Allah pencipta segalanya.
yang memberi kesempatan kepada kita hidup di dalam dunia kita sekarang ini untuk bersekutu kembali kepada Tuhan. Adam dan Hawa itu memang 1000-an tahun yang lalu kisah ini, tetapi hari ini relevan. Posisinya sama persis dengan Adam dan Hawa zaman sekarang ini. Tentukan sikap kita. Maka itu kita masih ada, masih hidup, diberi kesempatan untuk kita menentukan sikap. Ini kesempatan bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu pemirsa yang ada dimanapun sudah berada. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di penghujung ibadah kami pada saat ini. Kami kembali berdoa setiap kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami boleh memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Sikap kami dengan Tuhan. Allah yang mengaruniakan segala sesuatu ya untuk kemuliaan manusia, untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, Bapa di surga, kiranya Tuhan yang akan terus menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu yang ditempatkannya, yang dimateraikannya ke dalam setiap kami orang-orang yang percaya untuk boleh kami memahami kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, dan kami akhirnya boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menjalin hubungan relationship yang harmoni dengan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran yang kami dengar. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Saudaraku, angkatlah kedua tangan kita dengan iman dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus juru selamat kita. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menuntun menyertai engkau saat hari ini, saat sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.